Makanya petunjuk Allah itu diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan penyakit hati, menghilangkan kotoran-kotorannya yang telah dibisikkan oleh syaitan untuk menghalangi manusia dari kebahagiaannya. Oleh sebab itu, kenapa Al-Quran diturunkan, fungsi terbesarnya adalah syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia. Fungsi terbesarnya adalah untuk tombok hati. Seperti tema yang kita bahas dalam kajian kali ini. Itu dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, sebaik-baik nasihat dari Allah, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hatimu, yaitu dalam Al-Quran, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah mengetahui hati manusia itu tempatnya gundah, galau, tempatnya tidak tenang, tempat yang kalau dia buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Makanya Allah turunkan petunjuk dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk dalam Al-Quran yang tujuannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati. Karena manusia tidak akan bisa membersihkan hatinya kalau bukan dari petunjuk Allah. Pertanyaannya, apa sebabnya manusia tidak bisa membersihkan hati kalau bukan dari petunjuk Allah? Kalau bukan mengobatinya dengan petunjuk Allah, apa sebabnya? Karena hati yang kurang jelas, hati yang menyembuhkannya dari Allah gitu. Yang menciptakannya adalah Allah. Iya. Karena hati itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jawaban lain? Karena hati itu, kenapa? Tidak ada yang bisa menguasainya, tidak ada yang bisa merubahnya, tidak ada yang bisa membolak-balikannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqallibul qulub, yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Manusia itu dari hati terhalangi, tidak bisa dia ikut campur dalam urusan hatinya. Kalau anggota badan bisa kita atur-atur, kayak orang-orang munafik tadi, bisa dia tampakkan seolah-olah badannya baik, tapi hatinya penuh dengan keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Hati itu urusan yang maha kuasa merubahnya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Semua hati manusia terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi urusan hati itu bukan urusan yang bisa diatur oleh kita manusia. Makanya ada sebagian orang, dia ingin perbaiki hatinya dengan melakukan menyendiri di hutan-hutan bertapa. Seperti modelnya ibadah orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha. Ini demi Allah justru merusak hati.
Orang yang bertapa ini tidak akan melaksanakan sholat, tidak sholat berjamaah, dia tidak akan menasihati dan dinasihati, tidak akan saling tolong menolong dengan kaum muslimin yang lain. Ini tercela dalam agama. Ada juga orang-orang yang katanya ingin mengobati penyakit hatinya dengan cara mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Tidak mau makan daging, tidak mau makan yang enak, tidak mau berpakaian yang indah, tidak mau menikah. Ini semua dilarang dalam Islam. Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita konsumsi dengan benar, tidak berlebih-lebihan, ini bala mendatangkan kebaikan lahir dan batin pada diri kita. Jadi keliru kalau orang itu ingin melakukan perbaikan hati dengan cara-cara yang melanggar petunjuk Allah. Ini yang pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebagian dari sahabat yang datang ke rumah beliau. Kemudian mereka ingin melakukan ibadah. Sebagiannya bahkan melampaui batas. Ada yang tidak mau menikah sama sekali. Nabi SAW menegur dengan mengatakan, ala in ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, akulah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kamu sekalian, yaitu Rasulullah SAW. Walakinni, akan tetapi aku tetap melakukan hal-hal yang diperintahkan, termasuk wa atazawwajun nisa, saya juga menikah, bergaul dengan istrinya selayaknya manusia normal yang lainnya. Kemudian beliau mengancam di akhir hadis ini, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, dia bukan golonganku, bukan termasuk umatku, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau tidak kenal agama tidak akan bisa memperbaiki hatinya. Justru dia akan semakin merusak hatinya, semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala.